Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon belas kasihan. Kiranya Engkau terus menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami, melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam iman. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Tapi bukan hanya mendengar, kami dapat memahami serta menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Amos pasal 5. Mari kita buka Amos pasal 5, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 15. Amos pasal 5, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita tetap dalam keadaan baik dan tetap bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini integritas iman Kristen. Itulah tema yang diberikan kepada kita. Setiap orang Kristen hendaklah memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya. Dan hidup dalam integritas iman itu adalah prinsip yang sangat mendasar. Beriman berarti kita memiliki kesungguhan, sungguh-sungguh percaya, dan juga kita mau mengikuti atau menaati apa kata Tuhan. Berintegritas berarti seorang yang hidupnya itu lurus, hidupnya tulus, hidupnya kudus. Jadi lurus, tulus,
kudus. Sehingga dengan demikian seorang yang berintegritas adalah seorang yang dapat dipercaya karena dia memiliki keteguhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian bahwa kehidupan beriman tidak lagi hanya menjadi satu slogan atau hanya dalam tataran lisan, hanya kata-kata atau sebatas pengakuan. Tetapi beriman itu terlihat nyata dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kembali kepada tema kita. Tema kita adalah integritas iman Kristen. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana ciri-ciri integritas iman Kristen di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan praktis? Maka melalui pembacaan kita, Amos pasal 5, ayat 4 sampai dengan seterusnya, sampai ayat 15 yang tadi kita baca, saya mau membagikan ada dua hal ya, apa yang merupakan ciri integritas iman Kristen. Pertama, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Itu bisa kita baca atau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 6 yang tadi. Ini hal yang sangat prinsip, saudara-saudara. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Kalau kita sedikit mempelajari tentang kitab Amos ya. Amos ini adalah seorang awam sebenarnya, orang biasa, tetapi kemudian dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi. Maka sebagai seorang nabi, sebagai utusan Tuhan, tentu dia diberikan tugas untuk melayani. Dia melayani pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang memerintah di kerajaan utara. Kerajaan utara itu sama dengan kerajaan Israel. Lalu kemudian Amos ini bernubuat kepada Israel bahwa jikalau mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat, jikalau mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka akan binasa, mereka pasti akan mati. Memang pada saat itu, atau ketika Amos sedang melayani, bangsa Israel ini sedang berada di puncak. Tapi bukan puncak kejayaan. Tapi mereka sedang berada di puncak perilaku yang bobrok. Ini menyedihkan. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan. Karena di samping mereka menyatakan diri sebagai umat Allah, menyatakan percaya kepada Allah, tetapi ternyata mereka juga hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, ini yang sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, mereka mengaku percaya kepada Allah, tapi ternyata hatinya tidak tertuju kepada Allah, tapi kepada yang lain. Nah, ini kita perlu hati-hati. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, itu bukan hanya slogan, bukan hanya sebuah pengakuan secara lisan. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu ayat 5 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita meneliti di dalam sejarah, bahwa ketiga tempat ini, baik yang disebut Betel, Gilgal, dan Berseba, ini merupakan tempat-tempat yang terkenal atau tempat yang dahulu ini merupakan tempat yang suci, ya. Di mana di daerah ini Abraham dan Yakub membuat monumen tanda peringatan perjumpaan mereka dengan Allah.
Jadi tempat-tempat yang disebutkan di sini adalah tempat yang memiliki sejarah yang spesial bagaimana nenek moyang bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Tapi nyatanya pada zaman Amos, semua itu hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Kenapa? Karena orang-orang Israel pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, ke Berseba, bukan dalam rangka untuk berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang sejati, tetapi ternyata mereka menyembah kepada berhala-berhala. Maka di sini dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan, merupakan teguran dan peringatan, sekaligus mau mengarahkan mereka supaya kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu di dalam ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, artinya, hai bangsa Israel, orang Israel, hormatilah Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu mau hidup. Jangan menduakan Tuhan. Carilah Tuhan artinya, akuilah kekuasaan Tuhan, akui otoritas Tuhan. Dan sekaligus, kamu harus mengakui segala keterbatasanmu. Akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan artinya, kamu harus siap mendengarkan firman-Nya. Dan juga menaati apa yang Tuhan firmankan. Jadi, jangan coba-coba beralih kepada penyembahan berhala. Karena kalau demikian, kamu pasti akan mati binasa. Yang digambarkan di sini, bagaikan kota yang dilalap habis oleh api yang menghanguskan. Di dalam ayat yang ke-6 bagian B. Di sana dikatakan, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mau kompromi dengan yang namanya penyembahan berhala, dengan yang namanya dosa. Maka di sini kita lihat bagaimana Amos mau menyatakan integritas iman orang percaya. Bahwa orang yang memiliki integritas iman adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sekedar mengikut Tuhan secara formalitas atau lip service. Bukan hanya perkataan atau pengakuan di bibir saja. Tapi ini berbicara tentang hati yang sungguh-sungguh mau percaya dan menyembah kepada Allah yang hidup, yang merupakan sumber kehidupan itu. Jadi ini adalah yang pertama. Ciri integritas iman Kristen haruslah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya, bukan yang lain-lain. Tapi yang kedua, yang ingin saya bagikan bahwa ciri orang yang sungguh-sungguh berintegritas di dalam iman, maka yang kedua dia menunjukkan karakter dan perilaku seorang Kristen yang menjadi berkat. Saudara, integritas iman Kristen haruslah terpancar dari karakter yang semakin menyerupai Tuhan. Baik itu di dalam perkataan, dalam pemikiran, tetapi juga dalam perbuatan. Amos menegur orang-orang Israel. Karena mereka hidup dalam kejahatan. Mereka hidup dalam ketidakjujuran. Mereka hidup dalam ketidakadilan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 sampai seterusnya. Di sana dikatakan begini, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah
membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Wah, ini ya, sangat tegas. Nabi Amos menegur orang-orang Israel karena kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Bahkan dikatakan di sini banyak kejahatannya. Dan kemudian dosamu berjumlah besar. Mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Menginjak hak orang lemah, memeras orang-orang yang lemah. Mereka hidup dalam korupsi, menerima suap, mengabaikan orang-orang miskin. Dan ini merupakan satu kejahatan besar di mata Tuhan. Kehidupan bangsa Israel yang seharusnya menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tapi justru mereka menjadi batu sandungan. Mereka tidak menjadi berkat. Inilah yang mendukakan hati Tuhan. Maka Amos menegaskan, kalau kamu mau menikmati hidup, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kita bisa lihat di dalam ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Jadi kita lihat di sini bahwa Amos menyatakan kebenaran dan menegaskan bahwa kunci kehidupan adalah melakukan firman Tuhan. Di sini kita melihat Amos menunjukkan sekali lagi bahwa dia adalah hamba Tuhan yang memiliki integritas, yang tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi yang dengan berani mau menegur kesalahan. Tujuannya apa? Supaya umat itu kembali kepada Tuhan. Supaya umat itu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Supaya umat Tuhan sungguh-sungguh memiliki karakter, memiliki perilaku yang dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan. Itulah sesungguhnya ciri ya, integritas iman orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus, kita semua menyandang nama Kristus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita adalah anak-anaknya. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka kita harus tahu menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tentu mengingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita membuat Tuhan itu bersuka cita. Oleh karena kita anak-anaknya. Hidup di dalam kecintaan akan Tuhan. Hidup di dalam melakukan segala apa yang Dia kehendaki. Kita hidup senantiasa mencari Dia, mencari Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mencari kita. Jadi ini hal yang juga sangat penting. Istilah mencari Tuhan artinya bahwa kita terus mau berjumpa dengan Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mencari, bahkan menyelamatkan kita yang terhilang. Mencari Tuhan berarti di dalam segala ketundukan kita mau menyembah kepada Dia, bukan kepada yang lain. Jadi jangan pernah menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kita memiliki integritas iman. Saudara yang terselam Tuhan,
Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalankan amanatnya di dalam dunia ini. Dia memberikan kita tugas yang mulia. Bagaimana kita menjadi pemberita firman. Memang kita bukan nabi, tapi fungsi kenabian seperti Amos ada pada kita sebagai orang-orang percaya. Kita tetap harus menyuarakan kebenaran, memberitakan firman. Tetapi selain itu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama melalui segala tindakan-tindakan nyata, melalui perbuatan-perbuatan baik yang berguna bagi sesama, yang memberikan pertolongan, belas kasihan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang terpinggirkan. Itulah yang ada di hati Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berintegritas di dalam iman, maka dia akan menjalani kehidupan yang murni, kehidupan yang tulus, kehidupan yang suci, yang sungguh-sungguh mau terus bergantung kepada Tuhan. Dan dia menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam satu konsistensi hidup, di dalam komitmen untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Memang kita hidup dalam dunia ini pasti ada banyak tantangan. Bahkan ada juga tawaran-tawaran yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Yang bisa menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita ditegur, sekaligus kita juga diarahkan, supaya kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh mau menjadikan hidup kita ini menjadi berkat di mana saja dan kapan saja. Kapan saja dan di mana saja. Kita menunjukkan integritas kita dengan jalan terus mengabdi kepada Tuhan selama masih ada kesempatan, selagi kita hidup. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan menunjukkan karakter, perilaku seorang Kristen yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat semakin mengerti firman-Mu, dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.